Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas seleksi kompetensi dasar SKD atau TKD untuk P3K ataupun CPNS. Tesnya terdiri dari tes karakteristik pribadi, tes intelijensia umum, tes wawasan kebangsaan. Karena banyaknya aspek, maka video ini akan khusus membahas mengenai tes intelijensia umum, aspek 1 sampai dengan T3 yang nanti kita akan singkat ya namanya menjadi TIU 01 yang berisi sinonim atau persamaan kata, kumpulan sinonim kata, antonim atau lawan kata. Nah, tentu saja Anda harus melengkapi pengalaman belajar Anda dengan mengeklik link-link materi lainnya pada keterangan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa, apabila Anda menganggap video ini bermanfaat untuk persiapan tes seleksi, baik CPNS maupun PNS, P3K, maka silahkan share sebanyak-banyaknya kepada teman ataupun sahabat Anda agar memperoleh informasi yang lengkap mengenai persiapannya. Semoga sukses semuanya. Tes sinonim digunakan untuk menguji Anda dalam menentukan persamaan dari suatu kata dengan cara mencari satu kata yang setara atau sama serupa maknanya dengan makna yang kata tertentu yang diminta di soal. Dengan demikian, Anda harus jeli dalam menentukan persamaan kata tersebut karena terkadang beberapa kata disajikan berupa kata yang tidak umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dibutuhkan penguasaan perbendaharaan kata atau kosakata sebaiknya mungkin sehingga kemampuan dalam menentukan kata yang mempunyai arti yang paling dekat dengan kata yang diberikan di soal menjadi kuncinya. Tipsnya adalah perbanyak membaca, kemudian perbanyak mendengarkan berita, dan menggunakan kamus. Apabila nanti informasinya kurang lengkap dan sebagainya, Anda bisa skip terlebih dahulu kemudian di screenshot ya, karena kita tidak menyediakan file download. Triknya untuk soal tersebut adalah yang pertama, jangan memilih kata yang mempunyai kata bunyi mirip dengan soal. Sebagian besar jawaban yang demikian tidak tepat meski tidak selalu salah. 2. Pergunakan kalimat umum. Jika Anda tidak mengenal kata yang tersedia di soal atau terdapat lebih dari satu jawaban yang dirasa benar, maka coba gunakan kata tersebut dalam kalimat yang paling umum. Kemudian ganti kata tersebut dengan pilihan yang ada pada soal. Kembalikan ke bahasa aslinya. Untuk kata serapan yang tidak Anda mengerti, maka mengembalikan kata serapan tersebut ke bahasa asli yaitu bahasa Inggris dan cari tahu artinya di kamus. Nah, gunakan waktu yang tersedia dengan sebaik mungkin, cepat, tepat, dan teliti. Contohnya, dispensasi. A. Pelarangan. B. Kelonggaran. C. Perizinan. D. Pencegahan. E. Hadiah. Pembahasannya adalah dengan menggunakan trik pergunakan kalimat umum, kata dispensasi di atas dapat dibuat kalimat umumnya menjadi seorang karyawan wanita diberi dispensasi dari pekerjaan berat karena sedang hamil, sehingga arti kata dispensasi adalah kelonggaran. Jadi jawabannya adalah B. Mortalitas, angka kematian, angka kelahiran, sebangsa hewan, gerak atau pukulan. Pembahasannya adalah kata mortalitas merupakan kata serapan, yaitu kata asing yang diserap dalam bahasa Indonesia untuk mencari tahu arti kata makna. Kita gunakan trik kembali ke bahasa aslinya yaitu bahasa Inggris yang berarti mortality artinya angka kematian atau A. Nah, ini kata-kata yang memiliki makna yang sama ini ya. Abrasi, pengikisan, absah sah, absolut mutlak, absurd janggal, acum rujukan, ad interim sementara,
adjektiva kata sifat, afeksi kasih sayang, agresi serangan, agunan jaminan, ahli pakar, akselerasi percepatan, akurat seksama, almanak penanggalan, ambiguitas bermakna ganda, andal sama dengan tangguh, anemia sama dengan kurang darah, anggaran sama dengan aturan, anjung sama dengan panggung, antagonis berlawanan, anulir abolisi, api barah, aplikasi pelaksanaan, arogan sombong, artis seniman, asa harapan, asterik sama dengan tanda bintang, asumsi anggapan, bahari laut, bahtera perahu, bala bencana, bandela peti kemas, barbar tidak beradab, berdikari sama dengan mandiri, dan seterusnya. Tes antonim ini cukup sederhana, yaitu menguji peserta untuk menentukan lawan dari suatu kata dengan cara mencari lawan kata atau kata yang memiliki makna atau definisi yang bertentangan dengan kata tertentu. Pada saat mengerjakan jenis tes ini, sangat diharapkan peserta mampu berkonsentrasi dengan baik. Karena terkadang pilihan jawaban yang disediakan ada kata-kata pengecoh yang merupakan sinonim dari kata pada soal. Oleh karena itu, ketelitian sangatlah diperlukan. Layaknya tes sinonim, tes antonim juga mengukur seberapa luas wawasan seseorang. Yang mengenali banyak kata biasanya adalah orang yang rajin membaca, terutama kata-kata yang berasal dari disiplin ilmu yang beragam. Tipsnya adalah tingkatkan kemampuan perbendaharaan kata dengan memperbanyak membaca buku ataupun membaca berita dari media cetak dan mendengarkan berita dari media massa.
Cari tahu arti perbendaharaan kata yang belum Anda ketahui dengan membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anda juga bisa mengunjungi situs Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perkayalah perbendaharaan kata dalam bahasa Inggris karena hal tersebut sangat membantu dan menyelesaikan soal. Hindari menghabiskan waktu untuk menjawab satu soal karena penasaran. Karena waktu yang diberikan sangat terbatas, maka Anda sebaiknya mengerjakan soal ini dengan cepat dan teliti. Hati-hati dan konsentrasi pada saat mengerjakan soal antonim. Jangan sampai Anda berpikir bahwa Anda sedang mencari sinonim atau persamaannya. Ini sering terjadi pada peserta tes. Ketika di tengah-tengah tes, ia tidak sadar telah mencari jawaban yang merupakan sinonimnya, bukan lawan katanya. Apalagi biasanya soal sinonim dan antonim itu berdekatan waktu pengerjaannya, sehingga memungkinkan peserta tes kurang konsentrasi dalam mengerjakan. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam memahami perintah soal dan memilih jawaban yang tepat. Misalnya ya, contoh terkantung, melawan, pasti, ombak, terperosok, terbenam. Ingat, kita sedang mencari kata-kata yang berlawanan. Jadi biasanya karena tergesa-gesa yang secara tidak sadar menjawab melayang, padahal yang dicari adalah terbenam, terkatung. Triknya ya, jika dalam pilihan ganda terdapat kemiripan arti, pilihlah yang paling berbeda. Amati pilihan jawaban, carilah dua jawaban yang berlawanan. Amati pilihan jawaban, carilah dua jawaban yang berlawanan. Untuk kata-kata Latin atau ilmiah, utamakan memilih jawaban yang mirip dengan soal.